Ini supaya kayak interview yang benar. Halo, selamat sore Bu Titin. Selamat sore. Oke, Ini siapa yang interview? saya yang interviewernya, Oh, kau yang diinterview. aku yang diinterview yang aku nggak tahu Iya, lah. nggak apa-apa, jawab aja dulu, jawab aja dulu. Oke, oke, oke. Heeh. Hmm. Kau posisi bagus, jangan begitu. Iya, besok aku bagus. Nggak boleh, harus praktek mulai sekarang. Nggak boleh. Ya. Karena aku posisiku udah profesional ini. Oh, udah. Ah, Baiklah. dan lightingmu juga besok harus clear juga, jangan kayak gitu. Iya, Oke, aku besok di ruang meja belajar. oke. Ya, selamat sore Bu Titin. Selamat sore, Pak Uncok. Ya, terima kasih sudah menghadiri undangan kita untuk interview hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa proyek kita ke depannya itu akan membuat kurikulum tentang STEM. Nah, selanjutnya saya mau minta Ibu Titin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christina Esther Mantalina Huta Barat. Saya biasa dipanggil dengan Titin. Saat ini saya sebagai seorang pengajar di Sekolah Atalia, Tangerang Selatan. Saya domisilinya tinggal di Cisauk, Tangerang. Itu saja perkenalan singkatnya. Oke, langsung aku potong ya. Langsung diperbaiki aja. Kalau ditanya, Tin, kalau misalnya tolong silakan perkenalkan diri kamu. Jadi kalau seandainya aku bilang di situ, pasti aku langsung bilang, kadang aku nggak bilang perkenalkan nama saya, kadang aku nggak bilang. Kadang aku bilang nama saya langsung bisa, tapi bisa juga supaya lebih santai. Oke, perkenalkan nama saya, boleh juga. Itu terserah lah ya. Nah, aku coba bersiku. Nama saya Uncok Manigorjo Kasihaan. Saat ini saya tinggal di Samarinda dan sebagai tenaga pendidik di Esa Cipta Harapan School. Nah, ketertarikan saya tentang value of mathematics, tentang STEAM, dan juga saat ini saya adalah sebagai founder di organisasi non-profit yaitu SMAGIC, Sains dan Matematika Jadi Asik. Nah, tujuan dari organisasi ini untuk mengedukasi para pendidik untuk menjadi guru-guru yang kreatif. Salah satu yang kami lakukan adalah workshop tentang STEAM. Demikian perkenalan singkat dari saya. Jadi, kenapa saya jelaskan banyak hal? Karena yang pertama, saya mau menarik perhatiannya mereka tentang aku. Jadi kalau Titin tadi memperkenalkan sebagai hanya ngajar di Atalia ini segala macam, itu nggak penting sama aku karena di kurikulummu itu ada. Tapi lebih dari situ apa gitu. Nah, kadang aku kasih tahu kalau aku tergantung yang interview di mana. Kadang nama saya Uncok Manigorjo Kasihaan, saya alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia, Magister Universitas Pendidikan Indonesia, dan ketertarikan saya tentang value of math, di mana nilai-nilai karakter yang dimunculkan dari matematika. Selain itu saya juga tertarik dengan STEAM, dan jadi banyak-banyak hal yang memang menjadi interest-nya saya. Aku kasih tahu. Itu kasih tahu tentang di mana mengajar boleh. Terus mungkin sebagai kepala berarti sekolah. nggak kayak sekedar biodata ya? Enggak. Itu kan aku udah lihat di CV-mu. Iya. Aku udah lihat di Iya. CV-mu. Jadi itu nggak penting. Yang kau kasih tahu itu sama aku nggak penting. Tapi yang lebih penting itu adalah kira-kira apa sih yang menarik dariku gitu. Makanya ada orang yang memang ketika dikasih tahu, contohnya kayak yang tadi, oh iya, jadi kira-kira gimana kamu untuk mengorganisasi waktu kerja kamu dengan program STEAM ini? Itu menjadi ketertarikan mereka akan bertanya akhirnya ke manajemen time-ku. Jadi bisa jadi mereka itu tidak lagi masuk ke pertanyaan-pertanyaan spesifiknya mereka, tetapi sudah masuk ke siklus kok mereka, karena memang banyak hal yang mereka tertarik dan mereka sudah anggap bahwa listnya ini sudah terpenuhi gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih Bu Titin perkenalannya. Nah, sekarang saya mau minta kepada Bu Titin, kira-kira menurut Bu Titin, apa itu STEAM?
Oke. Kalau menurut saya STEM itu pembelajaran yang apa ya, pendekatan di mana itu berbasis dengan keterampilan sains gitu ya, teknologi, engineer, and then art dan mathematics. Dan pembelajaran STEM itu beranjak dari bagaimana itu bisa mengatasi satu masalah yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Kemudian nggak tahu aku mau ininya. Aku cuma tahu pengertiannya itu doang nanti yang bisa aku jelaskan. Tapi itu Tunggu. udah ini kok, cuman lebih ke ini aja, maksudnya lebih santai misalnya nih kalau ditanya aku, menurut kamu apa itu STEAM? STEAM itu adalah salah satu metode mengajar yang dapat digunakan di sekolah, tetapi metode yang digunakan itu berbasis STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Lebih dari singkatannya itu sebenarnya tujuan utama STEAM ini adalah meningkatkan kreativitas anak, berpikir logik anak, kolaboratif anak, bahkan juga komunikatif anak. Bahkan dalam proses STEAM ini ada satu masalah yang diselesaikan anak. Sehingga STEAM ini adalah salah satu cara yang tepat digunakan untuk meningkatkan 4C, sehingga ini bisa mempersiapkan anak ke depannya untuk menghadapi era 21. Hah? Era apa? Di abad ke-21. Oh, oke. Kita 5.0 kan? Ya, aku bilangnya abad ke-21. Gak apa-apa, mau pakai yang abad ke-21 atau mau... Berarti aku jelasin di situ ya. Eh, oke, aku kebayang. Kalau kemarin aku bahas ini ya. Cuman aku udah grogi. Oke. Pembelajaran STEAM yang diterapkan, oke. Jadi kalau semisalnya nanti kalau ditanyakan itu apa tadi pertanyaanmu, Cok? Menurut itu, Apa ya? apa itu? Nah, menurut oke. Aku langsung catat ya. Jadi kalau kau baca itu sekarang tentang STEAM, itu oke, baca aja, tapi jangan pernah hafal ininya, tapi lihat kira-kira poin-poin yang disampaikan dari STEAM itu poin-poin pentingnya apa sih gitu. Oh, udah makan ya? Belum. Siapa yang kau punya? Dah, lanjut ya. Iya. Wait, bentar dulu ya, aku lihat dulu dan schedule. Jam dulu, si aman. Oke. Jam berapa kau ini? Aku jam 20 Hagai. 20. Jam 20 itu jam 7. Jam 7 di sana. Oh, berarti sejam lagi. Ya. Oke. Oh. Kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke. Bu Titin mau nanya dong, kira-kira Ibu sudah pernah menerapkan STEAM atau tidak di sekolah? Sejauh ini kalau dikatakan menerapkan STEAM, paling sederhananya kita melakukan integrasi mata pelajaran dengan beberapa bidang ilmu gitu ya. Kalau semisalnya apakah itu STEAM ya, kita sudah menerapkan hanya saja kita tidak apa ya, lebih tepatnya itu tidak bukan tidak mengaplikasikan, gimana ya bahasanya? Intinya itu bukan jadi bagian yang esensial untuk dijadikan, salah nggak ya? Tunggu, aku pilih kalimatnya. Kita melakukan pembelajaran STEAM dan saya cukup familiar, hanya saja itu tidak dilakukan di semua topik pembelajaran dan kita hanya melihat bagian-bagian mana yang kita bisa integrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, art dan juga apa tadi? Sains. So aku nggak tahu. Oke. Kalau begitu, maaf Ibu Titin, apa bedanya
mengintegrasikan pelajaran dengan tim? Kalau perbedaannya sih yang kita lihat gitu ya, eh, dalam pandangan saya sebenarnya itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau misalnya integrasi mata pelajaran dengan STEAM gitu. Hanya saja kalau di STEAM kan kita udah lebih kompleks lah ya, dikatakan bahwa terdiri dari beberapa bidang gitu, bidang ilmu gitu. Kalau integrasi kita mungkin hanya ya terikat dengan satu atau dua mata pelajaran, di mana menyelesaikan satu permasalahan. Ketika bicara integrasi, kita bisa bicara tentang proyek yang dikerjakan bersama dengan mapel lain. Tetapi kalau STEAM, kita beranjak dari ketika ada satu permasalahan, dan kita bisa menganalisis dari dan menyelesaikan satu masalah itu dengan menggunakan dengan menggunakan bidang ilmu lain. Sebenarnya hampir sama ya, Cok. Oke, aku potong ya, Tin ya. Mengintegrasikan sama STEAM itu beda banget. Ya, mengintegrasikan dan STEAM itu beda banget. Jangan kita pikir ketika kita sudah mengintegrasikan langsung kita bilang kita sudah menerapkan STEAM. No. Ya, beda banget. Tapi ketika ada pertanyaan begitu, jawabannya kalau aku ditanya, pasti aku jawabanku karena aku sudah menerapkan, aku bilang iya. Tapi kalau seandainya kau belum menerapkan, belum yakin bahwa kau itu sudah menerapkan atau enggak, jadi bisa begini, saya kurang yakin apakah itu memang sudah STEAM yang sebenarnya atau tidak. Tetapi saya di dalam kelas memberikan proyek kepada anak. Masalah yang saya berikan adalah ini, proyeknya adalah ini, goals-nya adalah ini. Kalau seandainya aku di posisimu, jadi gini, saya kurang yakin dengan tepat apakah itu sudah merupakan STEAM atau enggak, karena STEAM ini kan ada tambahan art-nya. Hanya saja, aku melakukan proyek di sekolah, yaitu saya memberikan siswa menanam tanaman. Dan masalah yang saya berikan adalah sering benih tidak jadi tumbuh gara-gara penyiraman yang tepat. Dan juga benih ada yang tidak tumbuh karena harus memiliki panjatan yang tepat, contohnya kacang panjang. Nah, sehingga dengan demikian saya memberikan problem ini kepada anak-anak dan saya minta mereka untuk menanamnya dalam tempo 3 bulan. Dari situ anak-anak bisa memikirkan penyiraman yang tepat bagaimana. Ada yang menggunakan spray, ada yang menggunakan gayung, ada juga yang memikirkan pakai selang, sehingga mereka melihat bahwa ketika mereka menggunakan selang langsung, itu benihnya itu terangkat jadi mati. Jadi mereka memikirkan cara yang lain. Jadi ada anak yang pakai tangannya, jadi mereka coba untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Dan anak ada yang menggunakan sumpit untuk membuat panjatan kacang panjang, ternyata kacang panjang itu jauh lebih tumbuh duluan sehingga tidak ada panjatannya. Dan akhirnya mati. Nah, ini yang membuat anak berpikir bagaimana mereka untuk mendapati panjatan yang tepat untuk kacang panjang ini. Ada anak yang membuat panjatannya itu menggunakan tali, ada menggunakan bambu. Sehingga dari situ bisa melihat bahwa tali ini adalah panjatan yang tepat untuk kacang panjang dan bambu ini. Sedangkan kalau dia kayu yang licin itu tidak bisa karena memang tidak kacang panjang itu tidak mau memanjat ini. Jadi problem ini yang diselesaikan oleh siswa. Sehingga proses yang saya lihat adalah bagaimana siswa menganalisis hal-hal yang mereka alami dan juga hal-hal yang mereka, bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari situ wawancara bisa lihat bahwa kita itu memang proyeknya itu memang sudah STEM. Proyek kita itu STEM. Tapi yang saya bilang tadi, aku nggak yakin kalau itu STEAM. Gara-gara apa? Kan nggak ada art-nya gitu. Jadi kalau misalnya bicara STEM itu berarti kelimanya memang harus ada. Kalau STEM itu nggak harus. Jadi bisa jadi cuma 2 doang, cuma sains dan teknologinya ada, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang paling poin penting adalah ada masalah yang diselesaikan. Oke. Nah, berarti Cok, kalau semisalnya nih, kan dengan proyek yang dilakukan oleh anak, kan kita bahas integrasi gitulah. Kalau kayak misalnya kemarin itu, kan kita kan mengarahkan mereka untuk nanam kan. Masalahnya mereka temukan waktu udah proses berlangsung kan. Ya. Nah, kalau di STEM itu, apakah masalahnya duluan yang muncul baru kita lakukan sesuatu? Masalah dulu dong. Oke. Berarti itu berbeda dari
Di situ bedanya dari integrasi. Kalau integrasi kan hanya sebatas aktivitas bisa, hanya Oh menggabungkan iya itu sih ya. bisa. Jadi Itu sebenarnya integrasi nggak sedalam itu gitu ya. Kemarin aja yang rada ribet jadinya versi mereka kan. Padahal ya, sebenarnya hanya ditumbuhkan pun tanamannya diukur udah bisa jadi integrasi kan, udah bisa nilai kan? kalau integrasi bisa. Oke oke oke. Bentar ya, aku tulis. Oke. Oke. Jadi yang di Atalia itu bukan ini, Tin. Ya, ya. Berarti sebenarnya apa yang udah dikerjakan di atelier yang STEM, Cok? Belum ada. Yang aku kemarin itu STEM. Entah guru apapun. Apa? Nggak ada. Yang aku kemarin itu STEM. Karena memang aku memang sudah rancang dari awal untuk menjadi STEM. Yang nanam kacang panjang itu. Iya, maksudku yang lain. Nggak ada. Mengintegrasikan dengan STEM. Tapi SMA ada kali ya? Nggak ada apalagi itu. Jangan ditanya. Oke, nanti kita menggibah. Kita lanjutin. Oke. Oke. Nggak, karena aku pengen tahu yang mana gitu, biar aku bisa amatin bedanya gitu. Oke. Next. Bu Titin, saya mau nanya. Ini kita kan sudah bilang bahwa kita itu goals-nya itu untuk merancang kurikulum STEM. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu terhadap ini dan bagaimana planning Ibu ke depan tentang kurikulum STEM ini? Kalau menurut saya dengan rancangan untuk kurikulum STEM ini itu sangat bagus ya Pak ya untuk bekal untuk calon pendidik di masa depan gitu. Karena dari sejak awal kita sudah merancang bahwa pembelajaran yang berbasis apa ya, kalau dikatakan problem solving lah ya, dan itu akan membantu anak-anak juga bisa berpikir kritis gitu. Dan ketika itu sudah dimulai dirancang sejak awal, bahkan dari perguruan tinggi, kita juga akan menghasilkan para pendidik-pendidik yang memang cukup familiar dengan pembelajaran STEM, dan itu bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah gitu. Karena sampai saat ini mungkin sudah banyak informasi yang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam hal pembelajaran STEM gitu. Tetapi ternyata masih banyak juga yang saya secara pribadi lihat dan temui, ternyata itu juga cukup tidak tergolong familiar kepada para pendidik-pendidik mungkin di luar Jawa. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, bagaimana saya merancang ke depannya, apa yang saya pikirkan dan apa harapannya, kepanjangannya. Nah, yang saya pikirkan adalah dengan adanya kurikulum STEM itu akan semakin mengarahkan dan itu akan semakin mengkerucutkan capaian-capaian yang diharapkan ketika kita ingin mengembangkan pendidikan ya di era 5.0, sehingga apa yang kita sebut dengan anak bisa berpikir kritis gitu, pembelajaran yang memang arahnya kepada project based learning atau problem solving gitu, itu akan lebih mudah terwujud menurut saya. Oke, Tin. Sorry, aku harus langsung potong lagi karena yang pertama jangan pernah alihkan topikmu. Yang pertama kau alihkan ke PBL, kau alihkan ke pentingnya ke para pendidik. Kau alihkan banyak hal yang peralihan yang kau buat. Enggak. Jadi kalau misalnya aku menjadi interviewer untuk mendengar itu, aku sudah langsung blok diriku yang pertama bahwa aduh ngapain bicara itu nggak penting sama aku. Yang aku bicarakan tentang STEM dan planningmu gitu. Jadi kalau misalnya aku di situ, seandainya sama aku ditanya, aku palingan oke, terima kasih Bu. Berbicara tentang STEM ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan di dunia pendidikan. Khususnya di
kampus supaya bisa langsung mengerucut kepada para pendidiknya sudah dibekali untuk menjadi orang yang melatih kritikal 4C-nya anak-anak. Sehingga pada saat ini saya sudah punya pengalaman dalam membuat kurikulum, dan kurikulum yang saya buat adalah kurikulum STEAM di sekolah saya tempat saya mengajar. Dan bagaimana saya untuk merancang kurikulum ini, yang pertama saya memperhatikan bagaimana kebutuhan sekolah saya. Terus kedua, saya melihat apakah siswa saya mampu untuk mengikuti atau enggak. Yang ketiga, saya melihat masalah-masalah konteks kira-kira hal apa yang relevan di lingkungan saya mengajar sehingga konteks yang saya berikan itu relate dengan anak-anak. Dengan poin-poin banyak lagi poin-poin yang harus diperhatikan dalam merancang kurikulum ini dan ketika saya mendengar tentang interview yang akan interview tentang program dari yayasan bahwa ini akan merancang sebuah kurikulum STEM dan saya langsung tertarik. Kenapa? Karena ini adalah merupakan interest saya dan ini yang sudah saya kerjakan selama ini dan kedepannya ini juga akan menjadi fokus saya untuk tetap bagaimana tim ini menjadi hal yang sangat penting di dunia pendidikan. Lebih mengerucut ya. Lebih aplikatif ya. Gitu. Ya. Oke. Kan diminta untuk sudut pandang kamu terhadap itu apa. Berarti kita sampaikan sudut pandang kita, terus apa planning kita kasih tahu apa yang sudah kita kerjakan. Planning kita bisa juga ketika saya diterima di sana, saya akan menggali kira-kira di dalam dunia pendidikan, khususnya di kampus ini, kira-kira hal yang apa sih yang bisa untuk bla 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 gitu. Jadi kurikulumnya itu bisa relevan dengan kampusnya gitu. Nggak mungkin di Unpar ditaruh cara menanam cabai, itu nggak mungkin. Karena mahasiswanya semua rata-rata orang kaya, berarti harus relevan dengan bisnis atau robot gitu loh. Sudah lebih high kualitas kan. Kurikulum dengan kampus. Terus apalagi tadi Cok yang sudut pandang? Yang pastinya diperhatikan, dilihat hal yang konteks yang berhubungan dengan dunia kampusnya apa, bagaimana, terus dilihat kira-kira goals-nya itu gimana, kebutuhan dari era di abad 21 ini apa sih sebenarnya sehingga kita fokus untuk mengembangkan ke situ gitu. Jadi kurikulum yang dirancang itu adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan kita. Berarti aku lihatlah nanti contoh yang kalau kau lagi ngerancang itu. Terus aku nanti bagi linknya untuk ini kali ya, Cok. Video-video ini. Yang dasar lah kali ya. Yang apa sih Magic kemarin. Oke. Tin, ternyata aku salah jadwal, aku salah tulis di sini. Kami sudah mulai preliminary. Nah, jadi sudah nanti mulai apa? Sudah mulai yang di Hagai. Kok cepat? Makanya aku bilang aku salah. Kita coba akhiri dulu, soalnya aku masuk dulu. Kalau memang nanti cepat selesai, aku kabari ya. Oke, kirim linknya aja berarti ya. Soalnya sama guruku, aku udah kasih tahu kalau kami itu mulai jam 21 gitu. Jadi nanti sebelum 21 mungkin bisa. Ya. Oke. Kirim linknya ya, biar aku langsung nonton ya.